warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya. Nikmat itu tidak selalu yang membuat kita senang. Ujian bisa jadi nikmat kalau kita menghadapinya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian merupakan anugerah dan perhatian Allah kepada hamba-Nya. Ibnu Qayyim menjelaskan, ketika engkau diuji sesungguhnya engkau sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian berupa susah. Namun ketika engkau sedang diberikan nikmat oleh Allah, sesungguhnya engkau sedang diuji. Maka bersyukurlah dalam dua perkara, yang membuat kita bahagia ataupun yang menjadi cobaan buat kita semua. Salawat serta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita antara berbaik sangka dengan tipuan, atau antara berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melihat sesuatu dengan posisi terperdaya atau tadi dikatakan fa in qila bal yata'adda dzalika wa yakun mustanad husnul dhanni sa'ata maghfiratillah wa rahmatihi wa afwihi wa judihi. Maka dikatakan akan tapi terjadinya itu ya, orang-orang yang berbaik sangka yakunu mustadil, menjadikan dasar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, pemaafnya, kemudian wajudihi dan dermawannya Allah Subhanahu wa taala, wa anna rahmatahu sabaqat ghadabu, bahwa sesungguhnya rahmat Allah mengalahkan murkanya, wa anna la tanfa'uhul uqubah, bahwa sesungguhnya tidak bermanfaat hukuman Allah Subhanahu wa taala, wa la yadurruhu af, dan tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah maafkan hambanya. Ini perkataan mereka. Artinya banyak orang yang mengatakan berbaik sangka kepada Allah, berlindung di bawah kemurahan Allah untuk membenarkan perbuatan yang mereka lakukan walaupun itu salah. Paham ya? Orang-orang melakukan kemaksiatan, mereka banyak mengatakan Allah Maha Pemaaf. Orang-orang yang kemudian melakukan kezaliman, mereka banyak mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mengalahkan murkanya. Ini yang disebut dengan orang-orang yang tertipu ya. Dan ini yang disebut dengan orang-orang yang mereka terperdaya dengan pikiran mereka yang salah. Maka dikatakan al-amru, pernyataan yang benar, al-amru hakadha, yaitu wallahu fawqa dzalika wa ajal. Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu.
wa ajal dan lebih mulia, wa akram dan lebih pemurah, wa ajwad dan Allah dermawan, wa arham Allah penyayang. Walakin innama yadha' dzalika fi mahallihi laiq bihi. Akan tetapi semua sifat itu hendaklah diletakkan di tempat yang semestinya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu mawsufun bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan apa? Hikmah, bijaksana. Kalau orang paham tentang perkara makna bijaksana, mereka nggak akan pernah berlindung di balik kesalahan dengan kata-kata itu. Maka dikatakan di sini, wal izzah, Allah itu mulia, perkasa. Wal intiqam, tapi Allah juga membalas hambanya yang bermaksiat. Wasyiddatul batsh, Allah juga memiliki adab yang keras. Di balik kedermawanannya, di balik pemurahnya, di balik kemuliaannya, di balik penyayangnya, Allah itu syadidul iqab, keras adabnya. Paham ya? Bagi orang-orang yang bermaksiat. Jadi sifat-sifat yang tadi yang baik-baik disebutkan bagi siapa? Bagi yang taat. Tapi tidak bagi yang bermaksiat. Maka salah. Orang bermaksiat mengatakan Allah kan Maha Pengampun untuk sekadar membenarkan apa yang dilakukannya, seakan-akan mengulur taubat merupakan perkara yang lumrah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sering dan ini jadi racun bagi orang-orang yang berpikir dengan pikiran itu. Karena setan membawa dalil ini untuk seseorang melakukan apa yang diinginkannya dalam hidup, seakan-akan umurnya masih panjang. Pemikirannya kan seperti ini yang terjadi. Makanya sering kata-kata ini keluar di siapa? Anak-anak muda yang kadang-kadang mereka merasa umurnya panjang. Dan jarang orang-orang tua mengatakan ketika tengah bermaksiat dalam posisi umur tua, mereka tahu mendekati ajalnya, mereka tahu banyak bonusnya, kemudian mengatakan dengan gampang Allah kan Maha Pengampun, mereka sambil bermaksiat. Paham ya? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa uqubatin man yastahiqul uqubah, dan Allah menjatuhkan hukuman bagi yang pantas untuk dihukum. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu bijaksana. Ya. Dikatakan Allahu alimun hakim. Bijaksana. Azizun hakim, mulia dan bijaksana. Kemudian juga dikatakan falau kana mu'awwal husnudzan ala mujarrad sifatihi wa asma'ihi lashtaraka fi dhalikal birra wal fajr. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya yang menjadi sandaran yaitu berbaik sangka untuk sekadar melihat kepada sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mereka berbaik sangkanya dengan sekadar melihat sifat Allah ya, dengan seenak mereka. Kan Allah Maha Pengampun, Allah mulia, Allah dermawan, Allah Maha Pemberi rahmat. Terus, maka kalau semua bersandar dengan ini, maka nggak ada bedanya. Orang ya kedudukannya berarti mempunyai kedudukan yang sama antara pelaku ketaatan sama pelaku kemaksiatan, antara orang mukmin sama orang kafir, antara waliyuhu wa adu, kekasihnya sama musuhnya sama. Amin. Kemudian fama yanfa'ul mujrimul asma wa sifatihi, maka tidak bermanfaat pelaku kejahatan al-mujrim asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa qad ba'a bi sukhtihi, dia kembali mendapatkan murka Allah. Maka seorang pelaku kemaksiatan ketika berlindung di balik ini, apapun yang diyakininya tidak akan membawa kebaikan baginya. Kalau cuma sekedar mencari pembenaran dengan menghalalkan ini dengan berdalil
nanti saya bisa tobat. Allah kan Maha Pengampun, tinggal istighfar selesai. Maka pelaku kemaksiatan tidak akan pernah bermanfaat ini. Mereka hanya meyakini ini sebagai nama Allah dan sifatnya, tidak menyentuh hidup mereka tentang asma dan sifat. Ya ikhwah, kenapa kita disuruh belajar? Supaya kita yakin Allah memberikan solusi dalam setiap masalah kita. Supaya kita yakin di balik kita keluar dari jalur, ya, di balik kemaksiatan kita bisa kembali di jalan Allah. Tujuannya itu bukan untuk mencari sebuah pembenaran bahwa diri kita masih punya umur panjang dan bisa melakukan sesuatu seenak diri kita, tapi untuk menambah rasa takut dan menambah rasa harapan kita sama Allah. Tujuannya di situ sebenarnya. Makanya lihat, iblis bisa mengaku-ngaku kalau dia bisa menasihati Nabi Adam dan bahkan bersumpah dengannya, tapi tidak dengan keputusan Allah yang tetap. Ketika keluar dari ketaatan Allah, hukum pelakunya. Iblis boleh mengatakan kepada Nabi Adam bahwa ketika engkau memakan buah itu, engkau jadi malaikat atau engkau akan kekal di dalamnya, tapi tidak dengan keputusan Allah yang mengatakan sesungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemikiran kita, ketika pemikiran itu salah, tidak akan pernah menjadi benar selamanya ketika bertentangan dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana yang disebut tentang ketaatan dan apa yang disebut tentang kemaksiatan. Coba perhatikan baik-baik di sini. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya tentang perkara ini, al-birra, pegang baik-baik ini, ma sakanat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi al-qalb. Ketaatan yaitu apa yang menjadikan jiwa merasa tenang dengannya. Artinya jiwa yang benar, jiwa yang jauh dari hawa nafsu. Ketika merasa tenang dengannya, kemudian wa ma'anna ilaihil qalb, dan hati yang merasa tentram. Kenapa? Nanti ada di selain juga. Kemudian wal ithmu, dan dosa malam taskun ilaihi nafs, sedangkan dosa yang jiwa merasa tidak tenang, walam yatma'inna ilaihil qalbu wa in afdakal maftun, dan tidak merasa tentram sebuah hati walaupun seseorang memberikanmu fatwa atau memberikanmu nasihat. Saya kasih contoh. Kadang-kadang orang ketika melakukan kesalahan, dia meraih jiwanya gak karuan. Ada temannya mengatakan, sudah tidak apa-apa, Allah Maha Tahu. Kan kita kalau sekali-sekali nunda sholat, nanti kan juga sholat lagi. Kita biasa sholat tepat waktu, kemudian diajak teman kita untuk majelis. Waduh, sudah adzan, sudah nanti dulu, waktunya panjang, Allah Maha Tahu. Perhatikan. Walau afdakal maftun, Rasulullah mengatakan walaupun seseorang memberikanmu nasihat, fatwa, sekalipun untuk menguatkan apa yang menjadi kesalahan dirimu menjadi sebuah kebaikan, maka nggak akan pernah bisa merubah ketidaknyamanan tersebut. Makanya Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang
dia merasa bahagia setelah dia melakukan ketaatan, dan merasa sedih dan merasa dirinya tidak tenang setelah dia melakukan kemaksiatan, maka itu mukmin yang sebenarnya. Karena ini yang bohong. Tapi kita tidak bicara tentang orang pendosa. Kalau pendosa, Allah matikan hatinya, maka dia tenang dengan kemaksiatannya. Dia merasa aman bahwa sesungguhnya adab itu masih jauh. Jelas. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan juga apa yang dilakukannya, ya, asma dan sifat tadi yang tidak bermanfaat untuknya, ta'arrada lil la'nati, ya, menjerumuskannya dalam laknat kepada Allah, laknat Allah SWT, wa waqa'a fi maharimi, dan dia jatuh ke dalam sesuatu yang Allah haramkan, wa intahaka hurmatihi, dan melanggar kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Ingat, diri kita dilahirkan dengan fitrah. Tahu fitrah? Fitrah adalah dinul Islam. Itu fitrah. Orang yang keluar dari agama Islam, mereka keluar dari fitrahnya. Jelas. Apapun alasannya. Walaupun mereka mengatakan yang penting kan baik. Ya ikhwan, kalau baik Rasulullah pasti sudah praktek yang pertama. Gak akan pernah Rasulullah meninggalkan sebuah kebaikan sedikit pun. Maka jangan pernah kita menimbang itu sebuah kebaikan kalau Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan itu. Karena Allah yang lebih tahu tentang kita, mana yang baik, mana yang tidak. Salah satu contohnya, banyak kondisi seseorang yang kemudian mereka berusaha berpikir sebanyak-banyaknya, jumlah ribuan dan lain sebagainya. Coba perhatikan, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, pertama kali perintah salat berapa waktu? 50. Turun, ketemu sama Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa Musa? Nabi Ibrahim. Dan dia tahu kondisi umat manusia. Minta sama Allah, minta lagi, balik lagi terus sampai 5 waktu. Subhanallah, orang-orang yang kemudian menjalankan 5 waktu masih banyak bolongnya. Paham ya? Tapi dibalik itu melakukan sesuatu dengan mengatakan yang penting ini baik. Sebenarnya yang betul Nabi Musa. Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa ini punya sifat apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Yang minta supaya ditampakkan, ya, dari sisi Allah SWT siapa? Nabi Musa. Jadi yang banyak apa interaksi sama Allah siapa? Nabi Musa. Tapi yang cobaannya luar biasa dan menjadi contoh keluarga yang baik adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, tahu Imran belajar dari siapa? Nabi Ibrahim. Luqman belajar dari siapa? Imran. Jadi sebenarnya siapa? Nabi Ibrahim. Ini satu dengan yang lainnya Nabi punya kelebihan. Saya balik lagi ke pembahasan. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam posisi ini Allah tahu kenapa terjadi tawar-menawar. Allah takdirkan ini buat pelajaran buat kita. Satu sisi Allah menjadikan bahwa sesungguhnya Allah memberikan kita 5 waktu karena Allah yakin kita mampu. Satu. Di sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Rasulullah SAW apa yang dilakukannya berlipat ganda. Paham? Minimal paling kecil, paling buruk, amalan tersebut diterima, Allah lipatkan 10 kali lipat. Bagi kalau kita bicara salat 5 waktu sama dengan 50 waktu, itu yang saya maksud. Maka nilainya nggak berubah, nilainya tidak berubah. Dan kenapa kita
dilipat gandakan minimal 10. Karena umat Rasulullah umurnya paling pendek. Dan umat terdahulu berapa? 950, 1000 tahun dan lain sebagainya. Ya. Tapi kualitas umat sekarang ketika melakukan ketaatan sama dengan umat terdahulu. Mereka umur yang panjang 1 dihitung 1. Kalau kita 1 dihitung 10. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lebih tahu tentang hambanya. Maka jangan pernah menghitung sesuatu kebaikan 1 dihitung 1. Seseorang bermotivasi, saya mau sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, ingat ya ikhwah, kita tidak pernah bisa membalas nikmat Allah. Tidak pernah bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, la tuhsuha. Jadi kalau kemudian seorang beribadah, saya ingin balas nikmat Allah, salah. Saya ingin cari rahmat Allah, itu dia. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya tentang perkara ini. Coba perhatikan dan cermati ini. Kenapa saya tadi bilang kalau kemudian kita ingin membalas nikmat Allah tidak akan pernah bisa. Rasulullah mengatakan qaribu wasaddidu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah. Ya, Rasul mengatakan qaribu wasaddidu. Tahu artinya? Bersikaplah lurus dan tetaplah di jalan kebenaran. Kenapa? Wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amali. Rasulullah memastikan kata-kata ini. Ketahuilah kalian tidak akan pernah bisa selamat dengan amal kalian sendiri. Tidak akan. Rasulullah dengan mengakai kata-kata lan, tidak akan. Jadi kalau orang berusaha melakukan ketaatan, ngelihat dengan amalnya, saya bisa masuk surga dengan amal saya, nggak akan. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan amal yang kita lakukan itu tidak sebanding sama sekali. Maka kemudian apa? Sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah. Bahkan engkau ya Rasulullah dengan amal yang luar biasa Rasulullah lakukan, wala ana, saya pun nggak bisa. Illa kecuali ayyataqamadani Allah bi rahmati wa fadli. Kecuali Allah mencurahkan kepadaku rahmatnya dan keutamaannya, baru bisa selamat. Selamat dari mana? Api neraka. Berarti kita beramal untuk mencari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa masuk surga karena rahmat Allah. Ini yang dimaksud. Maka jangan pernah seorang kemudian berpikir seakan-akan apa yang dilakukannya dan apa yang diniatkannya dalam masalah kebaikan, tapi tidak ada contohnya, kemudian dia merasa ini merupakan penyelamat. Jawabannya tidak. Karena keselamatan itu ketika seseorang melakukan sesuai dengan aturan, bukan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam posisi ini ya, maka wala tastatillu هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد يفارق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. Dikatakan maka jangan dianggap perkara yang kita bicarakan masalah husnudzon ini bertele-tele tentang pembahasan bab ini, kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Fa'innal haja ilaihi syadida. Karena seseorang butuh terhadap berbaik sangka kepada Allah dengan cara yang benar itu memerlukan kebutuhan yang sangat besar. Likulli ahad yufarriqu baina husnudzon billah wa bainal ghurur. Dia harus bisa membedakan mana yang disebut baik sangka kepada Allah, mana yang disebut terperdaya atau tertipu.
Ya, saya tanya, ya, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan berupa petunjuk, ya, kemudian mereka bisa ibadah. Kenikmatan bukan? Kenikmatan, kesehatan, kenikmatan bukan? Sama ada orang yang juga dikasih kenikmatan tapi nipu kenikmatannya. Apa? Dikasih harta, dikasih dunia tapi maksiat. Kenikmatan bukan? Tapi tipuan. Yang disebut istidraj. Pelaku istidraj itu mereka yang berdirinya disebut dikasih kenikmatan. Ada pelaku istidraj mengatakan saya diadab? Enggak. Tapi mereka pada dasarnya prakteknya dibalik kenikmatan yang didapatkan mereka tutupi dengan kemaksiatan. Mereka balas kenikmatan yang Allah berikan dengan kemaksiatan. Maka Allah semakin memberikan mereka nikmat dengan tujuan supaya tidak ada rasa syukur dalam hatinya. Dan semua permintaan yang dikabulkannya adalah semua tentang dunia, bukan tentang akhirat. Antum bisa bayangin? Jadi kalau kita tanya, yang satu berbaik sangka kepada Allah ketika mereka dikasih hidayah. Yang satu dikasih, disebutnya mereka mendapatkan kenikmatan, tetapi mereka tertipu dengan mendapatkan istidraj, kenikmatan yang menipu. Itu istilah istidraj, menipu. Akhirnya yang satu berujung kepada kebahagiaan di akhirat, dan yang satu berujung kepada azab yang menghinakan dirinya dari mulai di dunia dan di akhirat. Su'ul khatimah dengan husnul khatimah, berbeda kondisi, jelas. Maka di sini kita perlu pahami dengan baik, ya, bedakan dan pahami antara, kita harus menyeimbangkan antara harapan dengan rasa takut. Seimbangkan sifat harapan dan rasa takut kepada Allah SWT. Ada sebuah ayat, ya, dalam surat Al-Hijr 49-50. Perhatikan ayat ini. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa annal adabi huwa adabul alim. Allah mengatakan nabbi ibadi, berikan, kabarkan kepada hambaku. Nabi di sini fi'il amr. Kabarkan kepada hambaku, anni, sesungguhnya aku, anni anal ghafurur rahim, saya itu, kata Allah, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi juga wa annal adabi, sesungguhnya adabku, huwal adabul alim, adab yang pedih, ya, yang sangat pedih. Paham di sini? Loh, kenapa bicara masalah ampunan? Tapi kenapa bicara masalah adab? Di sini yang disebut antara rasa takut dengan harapan. Harapan berupa ampunan, rasa takut tentang adab. Makanya di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan kondisi ketika Allah mengatakan akulah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa? Sesungguhnya mereka itu jika mengetahui kesempurnaan rahmat Allah dan ampunan Allah, tentu akan berusaha menempuh langkah-langkah mengantarkan mereka menuju rahmat Allah dan meninggalkan dosa-dosa dan bertobat darinya. Kalau mereka sadar Allah Maha Pengampun, berarti cepat-cepat memperbaiki diri. Itu yang disebut dengan apa? Harapan, yaitu ar-raja. Tapi di satu sisi Allah mengatakan bahwa adab adalah adab yang sangat pedih. Berarti apa? Sebenarnya tidak ada siksaan yang nyata kecuali siksaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terukur tingkatannya. Kenapa? Allah mengatakan wala yu'adzibu adabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang bisa mengadab dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan enggak terukur. Dan tidak ada yang bisa mengikat kecuali dengan ikatan Allah SWT. Gak terukur. Kemudian, ya, dan tidak terdeteksi gambarannya sama sekali. Kami berlindung kepada Allah dari siksanya. Sesungguhnya mereka itu bila mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang menimpakan siksaan seperti ikatannya,
maka mereka akan berhati-hati dan menjauhkan diri dari segala faktor yang mengarahkan kepada hukuman. Berarti apa? Dari sini ya hasilnya ya pemahamannya seorang hamba hatinya selalu berada di antara rasa takut dan harapan. Ya, antara rasa takut dan harapan. Nanti prakteknya masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya tempatnya masing-masing, ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya. Motivasi dan ancaman. Ini kata Abdurrahman As-Sa'di. Dan juga bila ia memandang rahmat Allah, ampunan dan kemurahannya serta kebaikannya, maka akan tumbuh sikap harapan dan motivasi. Namun bila ia merenungi dosa-dosanya, kekurangan dirinya dan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan rasa takut dan kekhawatiran serta melepaskan diri dari dosa-dosa itu. Ini sesuai dengan tempatnya. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 98. Ini satu ayat malah. Allah mengatakan, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurun rahim." Allah mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah iqabnya, hukumannya sangat pedih. Ya, dan bahwasanya Allah SWT mengampun dan lagi Maha Penyayang. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, kalau ia membawa ayat-ayat yang mengandung harapan sebagai lawan dari ayat-ayat yang mengandung ancaman, maka jawab orang itu hanyalah yang dimaksudkan untuk melecehkan. Kadang-kadang kan orang kalau mau naruh subhan, mereka bawa ayat ini. Loh, katanya Allah gini, tapi kok di satu sisi kenapa Allah sebutin ini? Ini buat apa? Melecehkan. Tapi terhadap orang-orang yang seperti ini kita mengatakan, takutlah kepada Allah, laksanakan kewajiban kepada Allah, dan mohonlah ampun kepadanya. Sebab tidak semua orang yang melaksanakan kewajiban kepada Allah dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Yang diterima berapa persen? Yang bisa ikhlas berapa persen dari semua orang yang melakukan ketaatan? Maka rahmat Allah tadi kuncinya. Harapan kita untuk mendapatkan rahmat Allah adalah kuncinya. Ketika kita menghadapi ibadah, dan harapan kita mendapatkan ampunan dari adabnya adalah kunci. Ketika kita sedang dihadapkan dengan kemaksiatan, ini maksudnya. Yang berikutnya, dalam menyeimbangkan antara rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjelasan ada 3 sifat besar yang harus ada pada setiap hamba yang taat. Jelas? Ya. Dan ini merupakan pelajaran tauhid. Yang pertama, dalam kehidupan di dunia ini seorang harus menggabungkan 3. Yang pertama mahabbah, yang kedua takut, yang ketiga harapan. Mahabbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada dari manusia-manusia yang mereka menyembah sekutunya Allah, berhala-berhala. Mereka mencintai berhala itu seperti mereka mencintai Allah. Seperti. Kenapa? Kenapa disebut dengan tandingan? Karena mereka menjadikan berhala itu perantara. Mereka kalau berdoa enggak mengatakan ya Uzza selamatkan saya, enggak. Sampaikan kepada Allah untuk menyelamatkan saya. Ini caranya mereka kayak gitu. Terjadi enggak sekarang? Banyak terjadi. Orang datang bukan pada tempatnya, dia mengatakan sampaikan untuk mendapat saya supaya dapat berkah. Sampaikan saya ingin mendapatkan rizki yang banyak. Padahal Allah menyuruh kita untuk ud'uni astajib lakum. Langsung minta. Nah, dalam perkara ini coba perhatikan baik-baik. Walladzina amanu, sedangkan orang yang beriman asyaddu hubban lillah, cintanya enggak dipecah.
Mereka cinta, paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya paling besar cinta kepada Allah. Tahu nggak doanya Nabi Daud? Nabi Daud pernah berdoa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Rasulullah pernah mengajarkan dari Abu Darda. Rasulullah mengatakan kana min doai Daud. Salah satu doanya Nabi Daud. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yablughuni hubbak, dan amal yang menyampaikanku kepada cintamu. Yang disebut asyadu hubbalillah itu kayak gini. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min ma'il bar. Kemudian ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih besar daripada cintaku kepada diriku sendiri, keluargaku, dan dari air dingin. Subhanallah. Ini yang disebut dengan asyadu hubbalillah. Jelas? Yang kedua, dalil masalah rasa takut dalam ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'una wa yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Allah berfirman, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan adabnya? Sesungguhnya adab Tuhanmu adalah suatu yang harus mahdura, ditakuti. Allah sendiri yang mengatakan harus apa? Ditakuti. Dalam masalah harapan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Kahfi, ujung sendiri 110, Allah mengatakan faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap, subhanallah, harapan. Apa harapannya? Dengan membuktikan melakukan amal saleh dan tidak menyebutkan Allah sama sekali. Kalau berharapnya kepingin bahagia, apa ada orang berharap sengsara? Harapan di sini adalah kemudahan. Makanya Allah tidak menyebutkan harapan kebahagiaan. Sudah jelas harapan, ada harapan sengsara. Tidak ada satupun manusia yang mereka mengatakan harapan disebut dengan kesengsaraan, enggak ada. Yang ada harapan kebahagiaan. Makanya Allah mengatakan pengen berharap kepada Allah, bertemu dengan Allah dalam posisi bahagia pastinya. Nah, dalam setiap perbuatan ibadah dan ibadah seorang hamba harus ada ketiga hal ini. Ya. Maka dari itu disebutkan di dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan wal abd yasiru ilallah bainar raja'i wal khauf kal janahaini lit ta'ir yakhafu Allah wa yarjuh. Dikatakan seorang hamba yang dia yasir, berjalan menuju kepada Allah. Berjalan menuju kepada Allah ini dimaksud adalah ibadah. Ya. Maka hendaklah dia menyeimbangkan antara harapan dan rasa takut, seperti burung yang memiliki dua sayap. Ada tak burung seimbang, yang satu sayapnya mengapak, yang satunya berhenti? Antum lihat, belok kiri pakai gini rating, tidak ketemu, nggak ada. Artinya dua berjalan bersamaan supaya menyeimbangkan jalannya untuk mendapatkan tujuannya. Makanya al-khawfu dan raja, rasa takut dan harapan, berjalan bersamaan untuk menggapai ridha Allah dan hidup yang seimbang antara ibadah dan menjauhi kemaksiatan. Maka nggak ada seseorang yang kemudian besar salah satunya. Nah, sekarang gini, ada kondisi yang menjadikan ketika seseorang besar salah satunya, maka mereka akan menjadi orang yang terjerumus dalam kesalahan. Di sini disebutkan
tentang al-khauf dan raja. Ya, apabila terlalu besar salah satunya maka akan sangat berbahaya. Yang pertama adalah rasa takut. Ya. Kalau rasa takut lebih besar daripada harapan, maka akan terjerumus seperti akidah Khawarij. Tahu Khawarij? Khawarij ini disebut dengan apa? Kalau kita sekarang apa? Syiah. Ya. Maaf, Khawarij sendiri. Syiah itu Rafidhah. Maaf. Khawarij sendiri. Khawarij itu orang-orang yang ya bukan ini kelompok yang kemudian mengkafirkan orang dan sebagainya. Ya, ini adalah orang-orang Khawarij. Khawarij ini Rasulullah mengatakan keimanannya melesat seperti busur panah yang melesat. Kenapa? Mereka luar biasa. Kalau ditanya tentang masalah ketaatan, mereka hafal Quran, ibadahnya luar biasa, tapi keimanan yang melesat keluar. Orang-orang Khawarij meyakini bahwa sesungguhnya pelaku dosa besar tidak ada ampun baginya dan mereka masuk neraka selamanya. Pertanyaannya, ada nggak harapan bagi pelaku dosa besar untuk tobat? Bagi pemahaman Khawarij ada? Sama sekali nggak ada. Maka orang yang merasa takutnya besar dan mereka tidak punya harapan seperti Khawarij yang putus asa dari rahmat Allah, seakan-akan sekali melakukan kemaksiatan dosa besar maka neraka selamanya, sudah nggak ada celah untuk bisa mendapatkan surga sedikit pun. Tapi kalau rasa harapannya lebih besar akan terjerumus dengan sifat murjiah. Tahu orang-orang murjiah? Mereka mengatakan bahwa selama ada keimanan, seseorang tidak akan pernah hilang keimanannya walaupun mereka melakukan dosa apapun dan tetap masuk surga. Jadi mau maksiat, mau apa, yang penting hatinya iman. Banyak yang terjadi. Ya, pokoknya yang penting yakin, selesai. Sudah. Mau maksiat, mau apa, Allah Maha tahu. Yang penting hatinya yakin. Terjadi kan dulu banyak. Ya, ini disebut dengan murjiah. Makanya, kenapa? Karena harapannya kegedean, kebesaran. Kalau sudah harapannya kebesaran, akhirnya maksiat nggak takut. Yang penting kan iman. Nggak sholat, yang penting kan hatinya iman. Jelas di sini. Dan sesungguhnya orang mukmin yang benar di antara keduanya. Maka Syekh Saleh Fauzan, Ibn Fauzan Al-Fauzan mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan sebagaimana perkataan Imam Ahmad Ibn Hanbal, hendaknya rasa berharap lebih mendominasi ketika melakukan ketaatan dan rasa takut lebih mendominasi ketika ingin melakukan kemaksiatan. Satu, masing-masing punya tempat, jelas. Dua, ya, ulama lagi mengatakan hendaklah orang yang sehat lebih mendominasi rasa takutnya, dan sedangkan orang yang sakit lebih mendominasi rasa harapannya. Kenapa kok sehat lebih rasa takut, sakit lebih berharap? Kenapa? Karena orang yang sehat ketika ingin mengedepankan rasa takutnya, maka ia akan terhindar dari maksiat. Karena apa? Karena sehat. Orang sehat itu bisa nggak ngelakuin maksiat? Macam-macam bisa. Sakit di atas kasur bisa. Lemes dirinya nggak bisa apa-apa. Maka kalau orang sakit kemudian tambah takut, tambah putus asa, ini yang bahaya. Maka orang yang sakit tadi mengedepankan harapan supaya ketika ia bertemu dengan Allah dalam kondisi berbaik sangka. Nah, kalau kemudian sakit sampai mendekati ajal, kemudian dia mengatakan, kalau saya diadab gimana? Kalau saya gini gimana? Akhirnya buruk sangka semua isinya. Ketika buruk sangka, terakhirnya su'ul khatimah. Sedangkan Rasulullah mengatakan 3 hari sebelum meninggal, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanbillah. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berbaik sangka sama Allah. Makanya orang sakit disuruh harapannya besar. Tapi kalau orang sehat disuruh rasa takutnya yang besar, supaya dari kesehatannya jangan dipakai buat maksiat. Yes. Kemudian
Apabila seorang khawatir ketika rasa takut kepada Allah mendominasi sampai membuat dia putus asa dari rahmat Allah, maka wajib baginya untuk menyeimbangkan rasa takut dengan rasa harapan kepada Allah. Namun apabila seorang khawatir jika rasa berharap kepada Allah mendominasi, membuat dia merasa aman dari makar Allah, maka wajib untuknya menyeimbangkan harapan itu dengan rasa takut kepada Allah. Sehingga pada hakikatnya seorang itu adalah dokter bagi dirinya sendiri. Kata Syekh Utsaimin, seorang itu dokter bagi dirinya sendiri. Kenapa? Apabila hatinya sehat. Ya, adapun orang yang hatinya mati, maka ia tidak akan berusaha mengobati hatinya, tidak akan menimbang-nimbang hatinya. Jadi kalau dokter itu dia berusaha memperbaiki hatinya sampai sehat. Kalau mati, selesai. Paham ya? Kalau orang sebagai dokter bagi dirinya, dia tahu mana yang baik buat dirinya, antara harapan dengan rasa takut. Kapan harapannya dipakai, kapan rasa takutnya muncul. Jadi mudah-mudahan semua ini kita tidak tertipu dan berlindung di balik rahmat Allah untuk melakukan kemaksiatan apapun alasannya. Maka dengan ini semua kita bisa menjadi hamba Allah yang Allah cintai dan Allah ridhai, dan menempatkan diri kita untuk sejauh-jauhnya terhadap murka Allah, dan menempatkan diri kita untuk sedekat-dekatnya untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita dan keluarga kita dari murkanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan diri kita dan keluarga kita dengan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.